Muncul wacana koalisi pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Wacana bergabungnya kubu Anies Baswedan dengan kubu Ganjar Pranowo berhembus kuat pasca debat calon presiden, Capres, pada tanggal 7 Januari tahun 2024 lalu. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga diketahui menunjukkan kedekatan dan kekompakan di berbagai kesempatan. Mengenai wacana koalisi ini, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menyebut ada dua hal kemungkinan kubu Anies dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Pertama, bukan tidak mungkin jika ada dua putaran dua kubu ini bisa saling berkoalisi karena sama-sama merasa senasib sepenanggungan, dimarginalkan, secara politik, ungkapnya, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Menurut Adi, jika wacana kubu Anies dan Ganjar benar-benar bersatu, akan menjelma menjadi kekuatan kuat yang merepresentasikan simbol persatuan. Di Pilpres misalnya, andai ada dua putaran, kubu 01 dan 03, kalau nyata akan menjadi kekuatan dahsyat. Begitupun ketika mereka menyatu di parlemen akan jadi kekuatan yang juga hebat, papar Adi Praitno. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyebut secara psikologi bukan hal yang mengejutkan jika kubu Anies dan Ganjar bergabung. Sebab, kata Ujang, paling tidak terdapat dua kondisi wacana itu menjadi kenyataan. Pertama, elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus berada di puncak. Secara psikologi memang seperti itu. Kenapa? Karena Prabowo Gibran surveinya paling tinggi, dan mengalahkan pasangan 1 dan 3, ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa. Maka seandainya di putaran kedua mereka bergabung, maka itu sesuatu yang umum, bukan aneh. Karena secara politik pasangan 1 dan 3 tertinggal elektabilitasnya, jelas Ujang. Lalu, kondisi kedua, yakni adanya kepentingan yang mirip-mirip antara paslon 1 dan 3. Misalnya, lanjut Ujang, dengan tendensi dukungan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Prabowo Gibran. Sehingga, kubu Anies dan Ganjar sama-sama ingin mengalahkan kekuatan tersebut. Ia juga menilai, secara konstruksi politik, tidak ada yang aneh dan mengejutkan dari wacana meleburnya dua koalisi parpol pada putaran kedua nanti. Lalu kepentingannya mirip-mirip, katakanlah mengalahkan Jokowi di mana Jokowi mendukung Prabowo Gibran, di saat yang sama mengalahkan elektabilitasnya Prabowo Gibran yang naik, terang Ujang Komarudin. Wacana duet pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD santer dibicarakan sampai hari ini Selasa 16 Januari 2024. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024, Budiman Sujatmiko turut menanggapi hal tersebut. Dikatakan olehnya, wacana itu sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para elit politik di dua koalisi tersebut. Namun, untuk simpatisan di tingkat akar rumput, Budiman pesimis kedua kubu bisa melebur. Pasalnya kedua basis massa 01 dan 03 memiliki asa, rasa, karsa, serta sejarah pergerakan yang berbeda. Budiman meyakini jika kubu nomor urut 1 dan 3 memaksakan diri untuk berkoalisi, maka keduanya akan ditinggalkan oleh masing-masing pendukungnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara paslon 03 Ganjar Mahfud dan paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko menanggapi wacana koalisi kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Menurut Budiman, wacana koalisi antara kubu pasangan nomor urut 1 Anies Caimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa saja terjadi di kalangan para elit. Namun ia ragu peleburan itu bisa terjadi di akar rumput masing-masing pasangan calon. Alasannya karena masyarakat pendukung masing-masing kubu memiliki asa, rasa, dan karsa yang berbeda. Pria berusia 53 tahun itu lantas berpendapat bahwa masa pendukung kubu Ganjar lebih memiliki kedekatan dengan masa pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, menurut Budiman, apabila elit politik memaksakan koalisi Anies Ganjar, rakyat justru akan meninggalkan mereka. Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa skenario semacam itu biasanya terjadi kepada bangsa yang mengkhianati rasa, karsa, dan asa rakyatnya sendiri. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Yusuf Kala, mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Meski begitu, Yusuf Kala menegaskan keputusan untuk berkoalisi tetap berada di tangan pimpinan partai. Mengenai wacana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1, Caimin menyebut kubunya terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Di sisi lain, ia mengaku belum ada pembicaraan formal antara kubunya dengan kubu nomor urut 3 untuk bergabung menjadi satu koalisi apabila Pilpres 2024 berjalan 2 putaran. Namun, Caimin memastikan komunikasi dapat dilakukan dengan pihak manapun. Di sisi lain, Mahfud MD mengatakan dirinya belum memikirkan rencana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1. Mahfud menegaskan dirinya saat ini masih fokus untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor 1 Pak Anies dan Capres nomor 3 Pak Ganjar sama-sama menyerang Pak Prabowo, tentunya ini belum merupakan tanda-tanda bahwa keduanya akan berkoalisi. Beberapa waktu lalu kan kita diperlihatkan bagaimana adanya hubungan yang kurang baik antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh. Ya, ini seharusnya sudah mulai dilakukan komunikasi untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Halo Tribuners, Tribun Fokus menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Peluang koalisi antara kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mulai intens dibicarakan seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam 2 putaran. PDIP mengakui pihak Ganjar Pranowo Mahfud MD membangun komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin Iskandar. Komunikasi tersebut terbangun lantaran pihak paslon nomor 2 dengan Amin meyakini bahwa Pilpres 2024 berjalan 2 putaran. Anies Muhaimin kemungkinan akan mendukung Ganjar Mahfud jika lolos ke putaran kedua dan demikian pula sebaliknya. Lantas bagaimana kacamata pengamat terkait kemungkinan meleburnya paslon nomor 1 dan 3 di putaran kedua? Akankah mampu melawan paslon nomor 2 yang selama ini memuncaki perolehan sejumlah hasil survei? Saya akan membahasnya bersama Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas. Halo Bang, apa kabar? Baik Mbak Tini.
Baik, gimana? Terima kasih Bang sebelumnya sudah mau bergabung dengan kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama juga. Sebagai Terima kasih. pengantar Bang, ini bagaimana Bang Fernando kemudian melihat adanya peluang meleburnya paslon nomor 1 dan 3 ini Bang? Ya, ini kan tentu komunikasi politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon terhadap apa potensi-potensi untuk menghadapi di putaran kedua. Karena kan tentunya komunikasi ini dilakukan karena bercermin pada beberapa hasil lembaga survei. Jadi kalaupun adanya komunikasi dilakukan antara paslon nomor 1 dengan nomor 3 itu sesuatu yang memang semestinya begitu karena berdasarkan beberapa lembaga survei yang kemungkinan lolos untuk di putaran kedua pertama adalah eh, paslon nomor urut 2 terus kemudian paslon nomor urut 3 sehingga sangat wajar ketika eh, dari paslon nomor 3 ataupun elit-elit yang ada di tim sukses melakukan komunikasi dengan tim yang ada di paslon nomor 1 ataupun antar paslon untuk kemungkinan dilakukannya kerjasama menghadapi di Pilpres putaran kedua nanti. Sehingga kalaupun ada membaca peluang-peluang itu ya ada tentunya latar belakang yang bisa kita lihat dari bagaimana siapa sih yang ada di paslon nomor 2, siapa sih yang mendukung paslon 2, sehingga adanya kemungkinan-kemungkinan dari eh, paslon nomor 1 itu bergabung dengan nomor 3 itu sangat besar dan akan sangat berpeluang dari paslon nomor 1 mendukung nomor 3 itu karena melihat latar belakang itu buat ini. Baik, ini kemudian sebelum debat pihak paslon nomor 1 dan nomor 3 sudah melakukan komunikasi. Salah satunya hal yang dibahas adalah bagaimana Pilpres dua putaran begitu. Kemudian soal lembaga survei yang juga menarasikan Pilpres 1 putaran dan dimenangkan oleh paslon nomor 2. Ini bagaimana Bang Fernando menilainya? Ya, ini kan bagian salah satu upaya dari masing-masing tim paslon ataupun bagaimana upaya mereka coba menggiring opini terus kemudian menggiring apa masyarakat yang saat ini belum menentukan pilihannya. Kalau berdasarkan beberapa lembaga survei ini kan lumayan cukup besar jumlahnya, antara kalau kita lihat ini kan bervariasi antara 10% sampai hampir mencapai 30%, sehingga memang ada peluang untuk bisa memenangkan pilpres dalam satu putaran, tetapi hal itu masih sangat kecil karena apa, berdasarkan perolehan dari paslon nomor 1 dengan nomor 3 ini kan masih sangat-sangat kecil potensi untuk pilpres ini dilakukan satu putaran. Tetapi ya itu kan bagian dari strategi mereka untuk bisa memenangkan pilpres ini. Tetapi penentunya nanti di 14 Februari yang akan datang, apakah memang pilpres ini berlangsung satu putaran atau tidak. Karena kan bagaimanapun juga untuk bisa mencapai 50% plus 1 ini kan masih sangat-sangat sulit kalau itu dilakukan dengan jumlah paslon ini ada 3. Saya melihatnya begitu. Baik, ini kan meskipun belum ada kesepakatan soal kerjasama dengan Anies di putaran kedua, ini tapi Ganjar mengatakan semua bisa terjadi begitu, Ya. Bang. Menurut Bang Fernando, seperti apa ini, Bang? Apakah memang pihak 3 sudah menyadari memang perlu adanya koalisi baru di putaran kedua begitu, Bang? Memang mau tidak mau, itu bagian dari upaya untuk memenangkan pilpres. Karena bagaimanapun juga di dalam putaran kedua ada paslon yang tidak bisa masuk ke putaran kedua. Jadi kalaupun itu nanti paslon nomor 1, ya tentunya eh, paslon nomor 3 berusaha untuk bisa meraih dukungan dari paslon nomor 1. Termasuk yang tidak bisa diabaikan bahwa semata-mata ini kan bukan hanya sekedar melihat sosok paslonnya sendiri, karena bagaimanapun juga ada partai politik yang mengusung dari paslon tersebut. Di mana kalau kita melihat paslon nomor 1 itu ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Tentu tidak terlepas dari ini, apakah kira-kira dari elit-elit partai ini, baik itu Nasdem, PKB, ataupun PKS, memang berkeinginan melakukan koalisi dengan PDIP untuk sama-sama mengusung
pasangan nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada putaran kedua. Yang ini juga harus dilakukan oleh PDIP dan juga partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, agar bagaimana sudah dimulai juga dilakukan komunikasi dengan misalnya Ketua Umum Nasdem, dengan Ketua Umum PKB dan dengan Ketua Umum PKS. Apalagi beberapa waktu lalu kan kita diperlihatkan bagaimana adanya hubungan yang kurang baik antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh. Ya, ini seharusnya sudah mulai dilakukan komunikasi untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Baik, berarti jika memang nanti akan melebur, apakah bisa nantinya hubungan Bu Mega dengan Pak Surya Paloh ini kemudian akan berjalan baik lagi begitu, Bang? Iya, namanya politik ini kan semua serba mungkin kan. Karena seperti dibilang, tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi selama kepentingannya sama dan ketika yang diinginkan oleh partai Nasdem dan juga PKB ataupun PKS itu sama dengan kepentingan PDIP dan partai koalisinya, termasuk apa sih share-share jabatan-jabatan yang ditawarkan kepada ketiga partai tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan harapan mereka, ya itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Baik, ini kemarin dalam 2 kali debat, baik Ganjar maupun Anies sama-sama saling menyerang Prabowo begitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa hal itu sebagai tanda-tanda keduanya nanti benar-benar akan melebur begitu jika salah satunya kalah di putaran pertama begitu? Ya, pertama begini, dalam beberapa kesempatan dengan ketika saya ditanya, saya juga melihat bahwa posisi Pak Prabowo ini sebagai Menhan pada saat yang lalu, pada saat debat itu kan memang karena tema yang diangkat terkait dengan pertahanan keamanan, yang itu menjadi kalau melihat latar belakang beliau itu adalah sebuah bonus karena beliau sebagai Menhan dan juga sebagai mantan anggota TNI. Jadi kedua-duanya ini kan sebenarnya hanya memandang bahwa beliau ini sedang menjabat yang seharusnya mereka itu bisa melihat banyak peluang-peluang untuk bisa melihat kegagalan-kegagalan apa saja yang sudah dilakukan oleh kegagalan-kegagalan dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya melihat awal memang posisi Pak Prabowo itu walaupun beliau sebagai Menteri Pertahanan, tetapi itulah yang menjadi titik lemah untuk diserang oleh kandidat lainnya. Jadi kalaupun pasangan capres nomor 1 Pak Anies dan capres nomor 3 Pak Ganjar sama-sama menyerang Pak Prabowo, tentunya ini belum merupakan tanda-tanda bahwa keduanya akan berkoalisi, tetapi hanya memandang bahwa lawan mereka itu ya hanya satu pada saat itu, karena Pak Prabowo lah sebagai incumbent dan sangat mudah untuk diserang karena berbagai kebijakan-kebijakan beliau, apalagi kan belakangan itu ada rencana untuk membeli alutsista pesawat bekas, yang ini kan menjadi titik lemah untuk diserang. Dan apalagi pada saat debat, saya sangat melihat Pak Anies memang ada sesuatu yang ketersinggungan beliau atas ucapan Pak Prabowo, dan ini coba dinarasikan terus untuk bagaimana Pak Anies coba langsung sejak awal memposisikan berhadapan dengan Pak Prabowo pada saat itu. Jadi memang saya melihat bukan karena menganggap bukan karena memang sudah ada kesepakatan atau deal untuk membangun koalisi di putaran kedua yang akan datang, tetapi karena memang melihat posisi Pak Prabowo sebagai Menhan itu adalah salah satu kelemahan karena berdasarkan kebijakan-kebijakan beliau selama ini, dan kedua capres antara Pak Ganjar dan Pak Anies melihat itu sebagai peluang mereka untuk sama-sama bisa memenangkan debat pada hari Minggu yang lalu. Baik, Bang, ini pada pemilu 2024 ini PDIP mengakui ingin fokus begitu ke legislatif. Apakah sayup-sayup sinyal koalisi Ganjar Mahfud dan
Amin ini sebagai bentuk keputusasaan PDIP memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres. Terlebih PDIP ini harus diakui kehilangan efek elektoral setelah ditinggal oleh Presiden Jokowi, begitu Bang? Sebenarnya kalau kita lihat untuk efek elektoral kepada partai politik tidak terlalu berdampak terhadap PDIP. Karena apa? Ini kan berdasarkan beberapa gambaran yang dihasilkan oleh beberapa lembaga survei. Ternyata PDIP itu hasilnya, dan ada kemarin beberapa lembaga survei saya melihat hasil yang diperoleh oleh PDIP untuk tingkat elektabilitasnya di atas 20%. Ini justru malah di atas dari perolehan PDIP di 2019 yang lalu. Karena PDIP pada saat 2019 yang lalu hanya memperoleh sekitar pemilu legislatifnya, sehingga untuk kepentingan perolehan untuk kepentingan elektoral di tingkat pemilu legislatif, PDIP tidak terlalu khawatir terhadap efek dari sikap politik Pak Jokowi. Tetapi memang untuk kepentingan pilpres, ya kita semua paling sedikit banyak memahami, mengetahui memang memberikan dampak, karena bagaimanapun juga para relawan yang selama ini menggalang dukungan kepada Pak Jokowi bersikap yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada tetap mendukung ke Pak Ganjar, ada yang tetap mengikut Pak Jokowi arahnya kemana karena dianggap mendukung kepada pasangan nomor 2, mereka juga melakukan dukungan ke sana. Di sini kan apa yang disampaikan oleh PDIP bahwa mereka akan fokus kepada pemilu legislatif, saya kira itu hanya sebuah ungkapan di publik saja, karena bagaimanapun juga strategi untuk memenangkan pilpres, pileg itu tidak bisa diungkapkan kepada publik agar untuk bisa diketahui oleh lawan-lawan politiknya. Tetapi bagaimana mereka, misalnya ada beberapa instruksi-instruksi dari internal partai yang sempat muncul ke publik, misalnya bagaimana mereka melakukan strategi untuk memenangkan pasangan nomor 3, yaitu kan bentuk optimisme mereka bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud masih sangat berpeluang dan justru mereka meyakini Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat berpeluang memenangkan Pilpres 2024 ini. Baik, berarti masih memiliki keyakinan yang besar untuk bisa mengalahkan dua paslon lainnya, begitu ya? Ya, apalagi kan dalam beberapa kesempatan justru mereka sangat meyakini pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud berpeluang besar untuk memenangkan Pilpres di 2024 ini, apalagi mereka sangat meyakini bahwa ketika Pilpres ini dilakukan 2 putaran, maka yang sangat berpeluang menang itu adalah mereka, karena bergabungnya 2 kekuatan antara paslon nomor 1 dengan nomor 3, yang ini sangat membuka peluang besar kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa memenangkan Pilpres di putaran kedua. Oke, Pak, kalau melihat begitu, apakah ada peluang nantinya kemenangan Ganjar di peluang kedua, di putaran kedua nanti? Justru karena mereka sangat meyakini bahwa peluang Pak Ganjar itu bisa sangat berpeluang memenangkan di putaran kedua, makanya mereka sangat berharap bisa lolos di putaran pertama ini. Dan justru pihak paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu melihat bahwa adanya ketidakyakinan dari paslon nomor 2 tidak akan bisa memenangkan Pilpres di putaran kedua, makanya dianggap membuat narasi-narasi mereka bisa lolos bisa memenangkan Pilpres hanya 1 putaran, karena ini dianggap ketidakyakinan dari paslon dan seluruh tim yang ada di tim paslon nomor 2 bahwa mereka justru akan kecil memenangkan Pilpres kalau sampai Pilpres ini dilakukan 2 putaran. Baik, tapi melihat dari sikap Anies maupun Ganjar di debat seperti itu, Bang, ini apakah Prabowo ini selalu diserang untuk mengalahkan putaran pertama, begitu ya, Bang ya? Ya, ini kan namanya debat, tentu bagaimana coba mereka para masing-masing calon untuk bisa tampil menarik dukungan dari
para pemilih. Diharapkan dari debat para pemilih yang sudah menentukan pilihan setelah pilihan capres siapa yang mereka akan dukung, siapa yang akan mereka pilih bisa berubah. Diharapkan kan begitu. Jadi diharapkan dari debat tersebut diharapkan meningkat dukungan yang diperoleh masing-masing kandidat. Sehingga kesempatan debat kemarin ataupun dua debat lainnya nanti diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas mereka, bisa meningkatkan tingkat kepercayaan keyakinan dari calon-calon pemilih, apalagi seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, bahwa masih ada berdasarkan beberapa lembaga survei para pemilih yang menentukannya, yang itu jumlahnya sangat signifikan. Jadi diharapkan dengan debat, menonton debat, mereka bisa diyakinkan siapa sih yang layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Makanya sesuatu yang wajar ketika saat calon satu dengan yang lainnya saling menyerang, melihat titik lemah, sehingga ini dipertontonkan kepada para pemilih yang tadinya sudah yakin dengan pilihannya, misalnya sudah memilih Pak Prabowo, diharapkan ketika menonton debat akhirnya mereka merubah pilihan mereka, termasuk dengan calon-calon lainnya akan melakukan hal yang sama. Baik, ini melihat sikap Prabowo yang begitu keras ke Anies Baswedan namun masih cukup melunak ke Ganjar Pranowo. Ini banyak yang menilai bentuk Prabowo menjaga peluang Ganjar Mahfud merapat ke paslon nomor 2 di putaran kedua. Namun melihat adanya Gibran dan Bayang Jokowi di paslon nomor 2, seberapa besar kemungkinan paslon nomor 3 ini melebur ke paslon nomor 2 di putaran kedua menurut Bang Fernando? Ya, itu bukan saja hanya melihat peluang, tetapi kan begini, kalau kita lihat memang sejak awal pada saat Pak Anies memaparkan visi misinya sudah langsung menyerang Pak Jokowi, sudah langsung menentukan posisinya akan berhadapan dengan bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi pada saat itu Pak Anies sudah langsung memposisikan berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo juga mendapatkan kesempatan yang sama, akhirnya beliau juga menempatkan posisinya juga langsung berhadapan dengan Pak Anies, sehingga posisi Pak Ganjar sangat diuntungkan. Sehingga berulang kali kan Pak Prabowo menyatakan bahwa mereka seperti satu guru, satu buku yang menjadi referensi. Ini tentu upaya untuk bisa menguasai debat pada malam itu. Tetapi akhirnya pada saat itu kita sama-sama bisa melihat ternyata upaya bujuk rayu Pak Prabowo tidak berhasil mengajak Pak Ganjar untuk sama-sama dalam posisi yang sama menyerang berhadapan dengan Pak Anies. Tetapi begini, kalau kita melihat untuk kemungkinan peluang bergabungnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo pada Pilpres putaran kedua yang akan datang, apabila paslon akan lolos di putaran kedua, ini saya melihat juga masih antara 50% 50%. Karena ada sosok-sosok yang menjadi pendukung Pak Prabowo, menjadi ganjalan untuk bisa bergabungnya baik itu partai maupun para pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa mendukung Pak Prabowo pada putaran kedua. Salah satunya yang seperti tadi kan, adanya situ Pak Jokowi yang dianggap memang posisinya sudah di situ karena adanya Gibran yang dianggap selama ini sudah mengkhianatin PDIP, karena bagaimanapun juga Gibran dibesarkan oleh PDIP. Terus kemudian kalau kita lihat juga bagaimana orang-orang sosok-sosok lain yang ada di sana, misalnya hubungan yang kurang baik antara Pak SBY dengan Bu Mega, yang ini juga kan menjadi penghalang-penghalang untuk PDIP ataupun pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud untuk bisa koalisi pendukung Pak Prabowo kalau itu masuk ke putaran kedua, ataupun Pak Ganjar masuk ke putaran kedua. Baik, Bang, ini setelah debat ini kan banyak paslon yang malah balik menyerang dan melaporkan ke Bawaslu. Ini dari kacamata Bang Fernando sendiri bagaimana? Ini sebenarnya kurang
kurang baik sih saya melihat kalau adanya upaya melaporkan dari pernyataan-pernyataan. Justru yang dianggap Bawaslu sangat berpeluang melaporkan capres adalah malah capres Pak Prabowo, karena pernyataan yang menyerang Pak Anies ataupun kandidat lainnya dengan kata-kata yang merendahkan. Jadi kalaupun ada upaya melaporkan Pak Anies, Pak Ganjar karena debat pada hari Minggu yang lalu, ini sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya tidak siap menghadapi metode debat ataupun pilpres yang akan datang ini. Karena apa? Ternyata mereka tidak siap menghadapi capresnya dikritik, di debat di depan publik yang sepertinya pada saat itu Pak Prabowo tidak bisa mengungguli dan tidak bisa berhadapan debat untuk bisa memenangkan debat pada minggu yang lalu, mengungguli Pak Ganjar dan Pak Anies, dan sangat-sangat terlihat Pak Prabowo itu berdasarkan beberapa hasil jejak pendapat, ternyata Pak Prabowo memang tidak menjadi pemenang pada saat debat yang lalu. Ini kan akhirnya menunjukkan bahwa para pendukung, orang-orang yang dianggap loyal kepada Pak Prabowo tidak siap menghadapi demokrasi kita yang seharusnya semua pihak tidak perlulah saling lapor terkait dengan pernyataan-pernyataan ataupun apa yang menjadi perdebatan pada hari Minggu yang lalu, pada debat capres kedua yang lalu, tetapi bagaimana mereka coba seharusnya mempersiapkan capres yang mereka usung untuk bisa unggul pada debat yang akan datang. Jadi bukan malah melaporkan capres lain karena dianggap mengungguli pada debat yang lalu ke Bawaslu ataupun ke lembaga lainnya, karena dianggap ini merendahkan, melemahkan, ataupun dianggap tidak patut yang disampaikan pada saat debat yang lalu. Muncul wacana koalisi pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Wacana bergabungnya kubu Anies Baswedan dengan kubu Ganjar Pranowo berhembus kuat pasca debat calon presiden, capres, pada tanggal 7 Januari tahun 2024 lalu. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga diketahui menunjukkan kedekatan dan kekompakan di berbagai kesempatan. Mengenai wacana koalisi ini, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menyebut ada dua hal kemungkinan kubu Anies dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Pertama, bukan tidak mungkin jika ada dua putaran dua kubu ini bisa saling berkoalisi karena sama-sama merasa senasib sepenanggungan, dimarginalkan, secara politik, ungkapnya, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Menurut Adi, jika wacana kubu Anies dan Ganjar benar-benar bersatu, akan menjelma menjadi kekuatan kuat yang merepresentasikan simbol persatuan. Di Pilpres misalnya, andai ada dua putaran, kubu 01 dan 03, kalau nyata akan menjadi kekuatan dahsyat. Begitupun ketika mereka menyatu di parlemen akan jadi kekuatan yang juga hebat, papar Adi Praitno. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyebut secara psikologi bukan hal yang mengejutkan jika kubu Anies dan Ganjar bergabung. Sebab, kata Ujang, paling tidak terdapat dua kondisi wacana itu menjadi kenyataan. Pertama, elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus berada di puncak. Secara psikologi memang seperti itu, kenapa? Karena Prabowo Gibran surveinya paling tinggi, dan mengalahkan pasangan 1 dan 3, ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa. Maka seandainya di putaran kedua mereka bergabung, maka itu sesuatu yang umum, bukan aneh. Karena secara politik pasangan 1 dan 3 tertinggal elektabilitasnya, jelas Ujang. Lalu, kondisi kedua, yakni adanya kepentingan yang mirip-mirip antara paslon 1 dan 3. Misalnya, lanjut Ujang, dengan tendensi dukungan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Prabowo Gibran. Sehingga, kubu Anies dan Ganjar sama-sama ingin mengalahkan kekuatan tersebut. Ia juga menilai, secara konstruksi politik, tidak ada yang aneh dan mengejutkan dari wacana meleburnya dua koalisi parpol pada putaran kedua nanti. Lalu kepentingannya mirip-mirip, katakanlah mengalahkan Jokowi di mana Jokowi mendukung Prabowo Gibran, di saat yang sama mengalahkan elektabilitasnya Prabowo Gibran yang naik, terang Ujang Komarudin.
Wacana duet pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD santer dibicarakan sampai hari ini Selasa 16 Januari 2024. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024, Budiman Sujatmiko turut menanggapi hal tersebut. Dikatakan olehnya, wacana itu sangat mungkin terjadi khususnya bagi para elit politik di dua koalisi tersebut. Namun, untuk simpatisan di tingkat akar rumput, Budiman pesimis kedua kubu bisa melebur. Pasalnya kedua basis masa 01 dan 03 memiliki asa, rasa, karsa, serta sejarah pergerakan yang berbeda. Budiman meyakini jika kubu nomor urut 1 dan 3 memaksakan diri untuk berkoalisi, maka keduanya akan ditinggalkan oleh masing-masing pendukungnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko menanggapi wacana koalisi kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Menurut Budiman, wacana koalisi antara kubu pasangan nomor urut 1 Anies Caimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa saja terjadi di kalangan para elit. Namun ia ragu peleburan itu bisa terjadi di akar rumput masing-masing pasangan calon. Alasannya karena masyarakat pendukung masing-masing kubu memiliki asa, rasa, dan karsa yang berbeda. Pria berusia 53 tahun itu lantas berpendapat bahwa masa pendukung kubu Ganjar lebih memiliki kedekatan dengan masa pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, menurut Budiman, apabila elit politik memaksakan koalisi Anies Ganjar, rakyat justru akan meninggalkan mereka. Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa skenario semacam itu biasanya terjadi kepada bangsa yang mengkhianati rasa, karsa, dan asa rakyatnya sendiri. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Yusuf Kala, mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Meski begitu, Yusuf Kala menegaskan keputusan untuk berkoalisi tetap berada di tangan pimpinan partai. Mengenai wacana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1, Caimin menyebut kubunya terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Di sisi lain, ia mengaku belum ada pembicaraan formal antara kubunya dengan kubu nomor urut 3 untuk bergabung menjadi satu koalisi apabila Pilpres 2024 berjalan 2 putaran. Namun, Caimin memastikan komunikasi dapat dilakukan dengan pihak manapun. Di sisi lain, Mahfud MD mengatakan dirinya belum memikirkan rencana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1. Mahfud menegaskan dirinya saat ini masih fokus untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024.
Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor 1 Pak Anies dan Capres nomor 3 Pak Ganjar sama-sama menyerang Pak Prabowo, tentunya ini belum merupakan tanda-tanda bahwa keduanya akan berkoalisi. Beberapa waktu lalu kan kita diperlihatkan bagaimana adanya hubungan yang kurang baik antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh. Ya, ini seharusnya sudah mulai dilakukan komunikasi untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Halo Tribuners, Tribun Fokus menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Peluang koalisi antara kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mulai intens dibicarakan seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam 2 putaran. PDIP mengakui pihak Ganjar Pranowo Mahfud MD membangun komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin Iskandar. Komunikasi tersebut terbangun lantaran pihak paslon nomor 2 dengan Amin meyakini bahwa Pilpres 2024 berjalan 2 putaran. Anies Muhaimin kemungkinan akan mendukung Ganjar Mahfud jika lolos ke putaran kedua dan demikian pula sebaliknya. Lantas bagaimana kacamata pengamat terkait kemungkinan meleburnya paslon nomor 1 dan 3 di putaran kedua? Akankah mampu melawan paslon nomor 2 yang selama ini memuncaki perolehan sejumlah hasil survei? Saya akan membahasnya bersama Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas. Halo Bang, apa kabar? Baik, Mbak Tini. Baik, gimana? Terima kasih Bang sebelumnya sudah mau bergabung dengan kami di Tribun on Fokus hari ini. Sebagai pengantar Bang, ini bagaimana Bang Fernando kemudian melihat adanya peluang meleburnya paslon nomor 1 dan 3 ini Bang? Ya, ini kan tentu komunikasi politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon terhadap potensi-potensi untuk menghadapi di putaran kedua. Karena kan tentunya komunikasi ini dilakukan karena bercermin pada beberapa hasil lembaga survei. Jadi kalaupun adanya komunikasi dilakukan antara paslon nomor 1 dengan nomor 3 itu sesuatu yang memang semestinya begitu, karena berdasarkan beberapa lembaga survei yang kemungkinan lolos untuk di putaran kedua, pertama adalah paslon nomor urut 2, terus kemudian paslon nomor urut 3, sehingga sangat wajar ketika dari paslon nomor 3 ataupun elit-elit yang ada di tim sukses melakukan komunikasi dengan tim yang ada di paslon nomor 1 ataupun antar paslon untuk kemungkinan dilakukannya kerjasama menghadapi di Pilpres putaran kedua nanti. Sehingga kalaupun ada membaca peluang-peluang itu, ya ada tentunya latar belakang yang bisa kita lihat dari bagaimana siapa sih yang ada di paslon nomor 2, siapa sih yang mendukung paslon 2, sehingga adanya kemungkinan dari paslon nomor 1 itu bergabung dengan nomor 3 itu sangat besar, dan akan sangat berpeluang dari paslon nomor 1 mendukung nomor 3 itu karena melihat latar belakang itu, Mbak ini. Baik, ini kemudian sebelum debat pihak paslon nomor 1 dan nomor 3 sudah melakukan komunikasi. Salah satunya hal yang dibahas adalah bagaimana Pilpres 2 putaran begitu. Kemudian soal lembaga survei yang juga menarasikan Pilpres 1 putaran dan dimenangkan oleh paslon nomor 2. Ini bagaimana Bang Fernando menilainya? Ya, ini kan bagian salah satu upaya dari masing-masing tim paslon ataupun bagaimana upaya mereka coba menggiring opini, terus kemudian menggiring masyarakat yang saat ini belum menentukan pilihannya. Kalau berdasarkan beberapa lembaga survei ini kan lumayan cukup besar jumlahnya, antara kalau kita lihat ini kan bervariasi antara 10% sampai hampir mencapai 30%, sehingga memang ada peluang untuk bisa memenangkan Pilpres dalam 1 putaran. Tetapi
hal itu masih sangat kecil. Karena apa? Berdasarkan apa perolehan dari paslon nomor 1 dengan nomor 3 ini kan masih sangat-sangat kecil potensi untuk pilpres ini dilakukan satu putaran. Tetapi ya itu kan bagian dari strategi mereka untuk bisa memenangkan pilpres ini. Tetapi penentunya nanti di 14 Februari yang akan datang, apakah memang pilpres ini berlangsung satu putaran atau tidak. Karena kan bagaimanapun juga untuk bisa mencapai 50% plus 1 ini kan masih sangat-sangat sulit kalau itu dilakukan dengan jumlah paslon ini ada 3. Saya melihatnya begitu. Baik, ini kan meskipun belum ada kesepakatan soal kerjasama dengan Anies di putaran kedua, ini tapi Ganjar mengatakan semua bisa terjadi begitu, Bang. Menurut Bang Fernando, seperti apa ini, Bang? Apakah memang pihak 3 sudah menyadari memang perlu adanya koalisi baru di putaran kedua begitu, Bang? Memang mau tidak mau, itu bagian dari upaya untuk memenangkan pilpres. Karena bagaimanapun juga di dalam putaran kedua ada paslon yang tidak bisa masuk ke putaran kedua. Jadi, kalaupun itu nanti paslon nomor 1, ya tentunya paslon nomor 3 berusaha untuk bisa meraih dukungan dari paslon nomor 1. Termasuk yang tidak bisa diabaikan bahwa semata-mata ini kan bukan hanya sekedar melihat sosok paslonnya sendiri. Karena bagaimanapun juga ada partai politik yang mengusung dari paslon tersebut. Di mana kalau kita melihat paslon nomor 1 itu ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Tentu tidak terlepas dari ini, apakah kira-kira dari elit-elit partai ini, baik itu Nasdem, PKB, ataupun PKS, memang berkeinginan melakukan koalisi dengan PDIP untuk sama-sama mengusung pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, pada putaran kedua. Yang ini juga harus dilakukan oleh PDIP, dan juga partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, agar bagaimana sudah dimulai juga dilakukan komunikasi dengan misalnya Ketua Umum Nasdem, dengan Ketua Umum PKB, dan dengan Ketua Umum PKS. Apalagi beberapa waktu lalu kan kita diperlihatkan bagaimana adanya hubungan yang kurang baik antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh. Ya ini seharusnya sudah mulai dilakukan komunikasi untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Baik, berarti jika memang nanti akan melebur, apakah bisa nantinya hubungan Bu Mega dengan Pak Surya Paloh ini kemudian akan berjalan baik lagi begitu, Bang? Iya, namanya politik ini kan semua serba mungkin kan. Karena seperti dibilang, tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi selama kepentingannya sama, dan ketika yang diinginkan oleh partai Nasdem dan juga PKB ataupun PKS itu sama dengan kepentingan PDIP dan partai koalisinya, termasuk apa sih share-share jabatan-jabatan yang ditawarkan kepada ketiga partai tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan harapan mereka, ya itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Baik, ini kemarin dalam 2 kali debat, baik Ganjar maupun Anies sama-sama saling menyerang Prabowo begitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa hal itu sebagai tanda-tanda keduanya nanti benar-benar akan melebur begitu jika salah satunya kalah di putaran pertama begitu? Ya, pertama begini, dalam beberapa kesempatan dengan ketika saya ditanya, saya juga melihat bahwa posisi Pak Prabowo ini sebagai Menhan pada saat yang lalu, pada saat debat itu kan memang karena tema yang diangkat terkait dengan pertahanan keamanan, yang itu menjadi kalau melihat latar belakang beliau itu adalah sebuah bonus karena beliau sebagai Menhan dan juga sebagai mantan anggota TNI. Jadi kedua-duanya ini kan sebenarnya hanya memandang bahwa beliau ini sedang menjabat yang seharusnya mereka itu bisa melihat banyak peluang-peluang untuk bisa melihat kegagalan-kegagalan apa saja yang sudah dilakukan oleh kegagalan-kegagalan dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi
saya melihat sejak awal memang posisi Pak Prabowo itu, walaupun beliau sebagai Menteri Pertahanan, tetapi itulah yang menjadi titik lemah untuk diserang oleh kandidat lainnya. Jadi kalaupun pasangan capres nomor 1 Pak Anies dan capres nomor 3 Pak Ganjar sama-sama menyerang Pak Prabowo, tentunya ini belum merupakan tanda-tanda bahwa keduanya akan berkoalisi, tetapi hanya memandang bahwa lawan mereka itu ya hanya satu pada saat itu, karena Pak Prabowo lah sebagai incumbent dan sangat mudah untuk diserang karena berbagai kebijakan-kebijakan beliau, apalagi kan belakangan itu ada rencana untuk membeli alutsista pesawat bekas, yang ini kan menjadi titik lemah untuk diserang. Dan apalagi pada saat debat, saya sangat melihat Pak Anies memang ada sesuatu yang ketersinggungan beliau atas ucapan Pak Prabowo, dan ini coba dinarasikan terus untuk bagaimana Pak Anies coba langsung sejak awal memposisikan berhadapan dengan Pak Prabowo pada saat itu. Jadi memang saya melihat bukan karena menganggap bukan karena memang sudah ada kesepakatan atau deal untuk membangun koalisi di putaran kedua yang akan datang, tetapi karena memang melihat posisi Pak Prabowo sebagai Menhan itu adalah salah satu kelemahan karena berdasarkan kebijakan-kebijakan beliau selama ini, dan kedua capres antara Pak Ganjar dan Pak Anies melihat itu sebagai peluang mereka untuk sama-sama bisa memenangkan debat pada hari Minggu yang lalu. Baik, Bang, ini pada pemilu 2024 ini PDIP mengakui ingin fokus begitu ke legislatif. Apakah sayup-sayup sinyal koalisi Ganjar Mahfud dan Amin ini sebagai bentuk keputusasaan PDIP memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres? Terlebih PDIP ini harus diakui kehilangan efek elektoral setelah ditinggal oleh Presiden Jokowi, begitu Bang? Sebenarnya kalau kita lihat untuk efek elektoral kepada partai politik tidak terlalu berdampak terhadap PDIP. Karena apa? Ini kan berdasarkan beberapa gambaran yang dihasilkan oleh beberapa lembaga survei. Ternyata PDIP itu hasilnya, dan ada kemarin beberapa lembaga survei saya melihat hasil yang diperoleh oleh PDIP untuk tingkat elektabilitasnya di atas 20%. Ini justru malah di atas dari perolehan PDIP di 2019 yang lalu, karena PDIP pada saat 2019 yang lalu hanya memperoleh sekitar pemilu legislatifnya, ya, sehingga untuk kepentingan perolehan untuk kepentingan elektoral di tingkat pemilu legislatif, PDIP tidak terlalu khawatir terhadap efek dari sikap politik Pak Jokowi. Tetapi memang untuk kepentingan pilpres, ya kita semua paling sedikit banyak memahami, mengetahui memang memberikan dampak, karena bagaimanapun juga para relawan yang selama ini menggalang dukungan kepada Pak Jokowi bersikap yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada tetap mendukung ke Pak Ganjar, ada yang tetap mengikut Pak Jokowi arahnya kemana karena dianggap mendukung kepada pasangan nomor 2, mereka juga melakukan dukungan ke sana. Di sini kan apa yang disampaikan oleh PDIP bahwa mereka akan fokus kepada pemilu legislatif, saya kira itu hanya sebuah ungkapan di publik saja, karena bagaimanapun juga strategi untuk memenangkan pilpres, pileg itu tidak bisa diungkapkan kepada publik agar untuk bisa diketahui oleh lawan-lawan politiknya. Tetapi bagaimana mereka, misalnya ada beberapa instruksi-instruksi dari internal partai yang sempat muncul ke publik, misalnya bagaimana mereka melakukan strategi untuk memenangkan pasangan nomor 3, yaitu kan bentuk optimisme mereka bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud masih sangat berpeluang, dan justru mereka meyakini Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat berpeluang memenangkan Pilpres 2024 ini. Baik, berarti masih memiliki keyakinan yang besar untuk bisa mengalahkan dua paslon lainnya, begitu ya? Ya, apalagi kan dalam beberapa kesempatan justru mereka sangat meyakini pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud berpeluang besar untuk memenangkan Pilpres di 2024 ini, apalagi mereka sangat meyakini bahwa
ketika Pilpres ini dilakukan 2 putaran, maka yang sangat berpeluang menang itu adalah mereka. Karena bergabungnya 2 kekuatan antara paslon nomor 1 dengan nomor 3, yang ini sangat membuka peluang besar kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa memenangkan Pilpres di putaran kedua. Oke, Pak, kalau melihat begitu, apakah ada peluang nantinya kemenangan Ganjar di peluang kedua, di putaran kedua nanti? Justru karena apa ya, mereka sangat meyakini bahwa peluang Pak Ganjar itu bisa sangat berpeluang memenangkan di putaran kedua, makanya mereka sangat berharap bisa lolos di putaran pertama ini. Dan justru pihak paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu melihat bahwa adanya ketidakyakinan dari paslon nomor 2 tidak akan bisa memenangkan Pilpres di putaran kedua, makanya dianggap membuat narasi-narasi mereka bisa lolos di bisa memenangkan Pilpres hanya 1 putaran, karena ini dianggap ketidakyakinan dari paslon dan seluruh tim yang ada di tim paslon nomor 2 bahwa mereka justru akan kecil memenangkan Pilpres kalau sampai Pilpres ini dilakukan 2 putaran. Baik, tapi melihat dari sikap Anies maupun Ganjar di debat seperti itu, Bang, ini apakah Prabowo ini selalu diserang untuk mengalahkan putaran pertama begitu ya, Bang ya? Ya, ini kan namanya debat, tentu bagaimana coba mereka para masing-masing calon untuk bisa tampil menarik dukungan dari para pemilih. Diharapkan dari debat para pemilih yang sudah menentukan pilihan capres siapa yang mereka akan dukung, siapa yang akan mereka pilih bisa berubah, diharapkan kan begitu. Jadi diharapkan dari debat tersebut diharapkan meningkat dukungan yang diperoleh masing-masing kandidat, sehingga kesempatan debat kemarin ataupun 2 debat lainnya nanti diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas mereka, bisa meningkatkan tingkat kepercayaan, keyakinan dari calon-calon pemilih, apalagi seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, bahwa masih ada berdasarkan beberapa lembaga survei para pemilih yang menentukannya, yang itu jumlahnya sangat signifikan. Jadi diharapkan dengan menonton debat, mereka bisa diyakinkan siapa sih yang layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Makanya sesuatu yang wajar ketika saat calon satu dengan yang lainnya saling menyerang, melihat titik lemah, sehingga ini dipertontonkan kepada para pemilih yang tadinya sudah yakin dengan pilihannya, misalnya sudah memilih Pak Prabowo, diharapkan ketika menonton debat akhirnya mereka merubah pilihan mereka, termasuk dengan calon-calon lainnya akan melakukan hal yang sama. Baik, ini melihat sikap Prabowo yang begitu keras ke Anies Baswedan namun masih cukup melunak ke Ganjar Pranowo. Ini banyak yang menilai bentuk Prabowo menjaga peluang Ganjar Mahfud merapat ke paslon nomor 2 di putaran kedua. Namun melihat adanya Gibran dan Bayang Jokowi di paslon nomor 2, seberapa besar kemungkinan paslon nomor 3 ini melebur ke paslon nomor 2 di putaran kedua menurut Bang Fernando? Ya, itu bukan saja hanya melihat peluang, tetapi kan begini, kalau kita lihat memang sejak awal pada saat Pak Anies memaparkan visi misinya sudah langsung menyerang Pak Jokowi, sudah langsung menentukan posisinya akan berhadapan dengan bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi pada saat itu Pak Anies sudah langsung memposisikan berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo juga mendapatkan kesempatan yang sama, akhirnya beliau juga menempatkan posisinya juga langsung berhadapan dengan Pak Anies, sehingga posisi Pak Ganjar sangat diuntungkan. Sehingga berulang kali kan Pak Prabowo menyatakan bahwa mereka seperti satu guru, satu buku yang menjadi referensi. Ini tentu upaya untuk bisa menguasai debat pada malam itu. Tetapi akhirnya pada saat itu kita sama-sama bisa melihat ternyata upaya bujuk rayu Pak Prabowo tidak berhasil mengajak Pak Ganjar untuk sama-sama dalam posisi yang sama menyerang berhadapan dengan Pak Anies.
Tetapi begini, kalau kita melihat untuk kemungkinan peluang bergabungnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo pada Pilpres putaran kedua yang akan datang, apabila paslon akan lolos di putaran kedua, ini saya melihat juga masih antara 50% 50%. Karena apa? Ada sosok-sosok yang menjadi pendukung Pak Prabowo, menjadi ganjalan untuk bisa bergabungnya baik itu partai maupun para pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa mendukung Pak Prabowo pada putaran kedua. Salah satunya yang seperti tadi kan, adanya situ Pak Jokowi yang dianggap memang posisinya sudah di situ karena adanya Gibran yang dianggap selama ini sudah mengkhianatin PDIP, karena bagaimanapun juga Gibran dibesarkan oleh PDIP. Terus kemudian kalau kita lihat juga bagaimana orang-orang sosok-sosok lain yang ada di sana, misalnya hubungan yang kurang baik antara Pak SBY dengan Bu Mega, yang ini juga akan menjadi penghalang-penghalang untuk PDIP ataupun pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud untuk bisa koalisi pendukung Pak Prabowo kalau itu masuk ke putaran kedua, ataupun Pak Ganjar masuk ke putaran kedua. Baik, Bang, ini setelah debat ini kan banyak paslon yang malah balik menyerang dan melaporkan ke Bawaslu. Ini dari kacamata Bang Fernando sendiri bagaimana? Ini sebenarnya kurang baik sih saya melihat kalau adanya upaya melaporkan dari pernyataan-pernyataan. Justru yang dianggap Bawaslu sangat berpeluang melaporkan capres adalah malah capres Pak Prabowo, karena pernyataan yang menyerang Pak Anies ataupun kandidat lainnya dengan kata-kata yang merendahkan. Jadi kalaupun ada upaya melaporkan Pak Anies, Pak Ganjar karena debat pada hari Minggu yang lalu, ini sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya tidak siap menghadapi metode debat ataupun Pilpres yang akan datang ini. Karena apa? Ternyata mereka tidak siap menghadapi capresnya dikritik, didebat di depan publik yang sepertinya pada saat itu Pak Prabowo tidak bisa mengungguli dan tidak bisa berhadapan debat untuk bisa memenangkan debat pada minggu yang lalu, mengungguli Pak Ganjar dan Pak Anies, dan sangat-sangat terlihat Pak Prabowo itu berdasarkan beberapa hasil jejak pendapat, ternyata Pak Prabowo memang tidak menjadi pemenang pada saat debat yang lalu. Ini kan akhirnya menunjukkan bahwa para pendukung, orang-orang yang dianggap loyal kepada Pak Prabowo tidak siap menghadapi demokrasi kita yang seharusnya semua pihak tidak perlulah saling lapor terkait dengan pernyataan-pernyataan ataupun apa yang menjadi perdebatan pada hari Minggu yang lalu, pada debat Capres kedua yang lalu. Tetapi bagaimana mereka coba seharusnya mempersiapkan Capres yang mereka usung untuk bisa unggul pada debat yang akan datang. Jadi bukan malah melaporkan capres lain karena dianggap mengungguli pada debat yang lalu ke Bawaslu ataupun ke lembaga lainnya, karena dianggap ini merendahkan, melemahkan ataupun dianggap tidak patut yang disampaikan pada saat debat yang lalu. Muncul wacana koalisi pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Wacana bergabungnya kubu Anies Baswedan dengan kubu Ganjar Pranowo berhembus kuat pasca debat calon presiden, Capres, pada tanggal 7 Januari tahun 2024 lalu. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga diketahui menunjukkan kedekatan dan kekompakan di berbagai kesempatan. Mengenai wacana koalisi ini, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menyebut ada dua hal kemungkinan kubu Anies dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Pertama,
Bukan tidak mungkin jika ada dua putaran dua kubu ini bisa saling berkoalisi karena sama-sama merasa senasib sepenanggungan, dimarginalkan, secara politik, ungkapnya, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Menurut Adi, jika wacana kubu Anies dan Ganjar benar-benar bersatu, akan menjelma menjadi kekuatan kuat yang merepresentasikan simbol persatuan. Di Pilpres misalnya, andai ada dua putaran, kubu 01 dan 03, kalau nyata akan menjadi kekuatan dahsyat. Begitupun ketika mereka menyatu di parlemen akan jadi kekuatan yang juga hebat, papar Adi Praitno. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyebut secara psikologi bukan hal yang mengejutkan jika kubu Anies dan Ganjar bergabung. Sebab, kata Ujang, paling tidak terdapat dua kondisi wacana itu menjadi kenyataan. Pertama, elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus berada di puncak. Secara psikologi memang seperti itu. Kenapa? Karena Prabowo Gibran surveinya paling tinggi, dan mengalahkan pasangan 1 dan 3, ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa. Maka seandainya di putaran kedua mereka bergabung, maka itu sesuatu yang umum, bukan aneh. Karena secara politik pasangan 1 dan 3 tertinggal elektabilitasnya, jelas Ujang. Lalu, kondisi kedua, yakni adanya kepentingan yang mirip-mirip antara paslon 1 dan 3. Misalnya, lanjut Ujang, dengan tendensi dukungan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Prabowo Gibran. Sehingga, kubu Anies dan Ganjar sama-sama ingin mengalahkan kekuatan tersebut. Ia juga menilai, secara konstruksi politik, tidak ada yang aneh dan mengejutkan dari wacana meleburnya dua koalisi parpol pada putaran kedua nanti. Lalu kepentingannya mirip-mirip, katakanlah mengalahkan Jokowi di mana Jokowi mendukung Prabowo Gibran, di saat yang sama mengalahkan elektabilitasnya Prabowo Gibran yang naik, terang Ujang Komarudin. Wacana duet pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD santer dibicarakan sampai hari ini Selasa 16 Januari 2024. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024, Budiman Sujatmiko turut menanggapi hal tersebut. Dikatakan olehnya, wacana itu sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para elit politik di dua koalisi tersebut. Namun, untuk simpatisan di tingkat akar rumput, Budiman pesimis kedua kubu bisa melebur. Pasalnya kedua basis massa 01 dan 03 memiliki asa, rasa, karsa, serta sejarah pergerakan yang berbeda. Budiman meyakini jika kubu nomor urut 1 dan 3 memaksakan diri untuk berkoalisi, maka keduanya akan ditinggalkan oleh masing-masing pendukungnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara paslon 03 Ganjar Mahfud dan paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko menanggapi wacana koalisi kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Menurut Budiman, wacana koalisi antara kubu pasangan nomor urut 1 Anies Caimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa saja terjadi di kalangan para elit. Namun ia ragu peleburan itu bisa terjadi di akar rumput masing-masing pasangan calon. Alasannya karena masyarakat pendukung masing-masing kubu memiliki asa, rasa, dan karsa yang berbeda. Pria berusia 53 tahun itu lantas berpendapat bahwa masa pendukung kubu Ganjar lebih memiliki kedekatan dengan masa pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, menurut Budiman, apabila elit politik memaksakan koalisi Anies Ganjar, rakyat justru akan meninggalkan mereka.
Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa skenario semacam itu biasanya terjadi kepada bangsa yang mengkhianati rasa, karsa, dan asa rakyatnya sendiri. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Yusuf Kala, mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Meski begitu, Yusuf Kala menegaskan keputusan untuk berkoalisi tetap berada di tangan pimpinan partai. Mengenai wacana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1, Caimin menyebut kubunya terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Di sisi lain, ia mengaku belum ada pembicaraan formal antara kubunya dengan kubu nomor urut 3 untuk bergabung menjadi satu koalisi apabila Pilpres 2024 berjalan 2 putaran. Namun, Caimin memastikan komunikasi dapat dilakukan dengan pihak manapun. Di sisi lain, Mahfud MD mengatakan dirinya belum memikirkan rencana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1. Mahfud menegaskan dirinya saat ini masih fokus untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor 1 Pak Anies dan Capres nomor 3 Pak Ganjar sama-sama menyerang Pak Prabowo, tentunya ini belum merupakan tanda-tanda bahwa keduanya akan berkoalisi. Beberapa waktu lalu kan kita diperlihatkan bagaimana adanya hubungan yang kurang baik antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh. Ya, ini seharusnya sudah mulai dilakukan komunikasi untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Halo Tribuners, Tribun On Fokus menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Peluang koalisi antara kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mulai intens dibicarakan seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam 2 putaran. PDIP mengakui pihak Ganjar Pranowo Mahfud MD membangun komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin Iskandar. Komunikasi tersebut terbangun lantaran pihak paslon nomor 2 dengan Amin meyakini bahwa Pilpres 2024 berjalan 2 putaran. Anies Muhaimin kemungkinan akan mendukung Ganjar Mahfud jika lolos ke putaran kedua dan demikian pula sebaliknya. Lantas bagaimana kacamata pengamat terkait kemungkinan meleburnya paslon nomor 1 dan 3 di putaran kedua? Akankah mampu melawan paslon nomor 2 yang selama ini memuncaki perolehan sejumlah hasil survei? Saya akan membahasnya bersama Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas. Halo Bang, apa kabar? Baik, Mbak Tini. Baik, gimana? Terima kasih Bang sebelumnya sudah mau bergabung dengan kami di Tribun On Fokus hari ini. Sebagai pengantar Bang, ini bagaimana Bang Fernando kemudian melihat adanya peluang meleburnya paslon nomor 1 dan 3 ini Bang? Ya, ini kan tentu komunikasi politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon terhadap potensi-potensi untuk menghadapi di putaran kedua. Karena kan tentunya komunikasi ini dilakukan karena bercermin pada beberapa hasil lembaga survei. Jadi kalaupun adanya komunikasi dilakukan antara paslon nomor 1 dengan nomor 3 itu sesuatu yang memang semestinya begitu, karena berdasarkan beberapa lembaga survei yang kemungkinan lolos untuk di putaran kedua, pertama adalah
paslon nomor urut 2, terus kemudian paslon nomor urut 3. Sehingga sangat wajar ketika dari paslon nomor 3 ataupun elit-elit yang ada di tim sukses melakukan komunikasi dengan tim yang ada di paslon nomor 1 ataupun antar paslon untuk kemungkinan dilakukannya kerjasama menghadapi di Pilpres putaran kedua nanti. Sehingga kalaupun ada membaca peluang-peluang itu ya ada tentunya latar belakang yang bisa kita lihat dari bagaimana siapa sih yang ada di paslon nomor 2, siapa sih yang mendukung paslon 2, sehingga adanya kemungkinan-kemungkinan dari paslon nomor 1 itu bergabung dengan nomor 3 itu sangat besar dan akan sangat berpeluang dari paslon nomor 1 mendukung nomor 3 itu karena melihat latar belakang itu buat ini. Baik, ini kemudian sebelum debat pihak paslon nomor 1 dan nomor 3 sudah melakukan komunikasi. Salah satunya hal yang dibahas adalah bagaimana Pilpres dua putaran begitu. Kemudian soal lembaga survei yang juga menarasikan Pilpres 1 putaran dan dimenangkan oleh paslon nomor 2. Ini bagaimana Bang Fernando menilainya? Ya, ini kan bagian salah satu upaya dari masing-masing tim paslon ataupun bagaimana upaya mereka coba menggiring opini, terus kemudian menggiring masyarakat yang saat ini belum menentukan pilihannya. Kalau berdasarkan beberapa lembaga survei ini kan lumayan cukup besar jumlahnya, antara kalau kita lihat ini kan bervariasi antara 10% sampai hampir mencapai 30%, sehingga memang ada peluang untuk bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran, tetapi hal itu masih sangat kecil. Karena berdasarkan perolehan dari paslon nomor 1 dengan nomor 3 ini kan masih sangat-sangat kecil potensi untuk Pilpres ini dilakukan satu putaran. Tetapi ya itu kan bagian dari strategi mereka untuk bisa memenangkan Pilpres ini. Tetapi penentunya nanti di 14 Februari yang akan datang, apakah memang Pilpres ini berlangsung satu putaran atau tidak. Karena kan bagaimanapun juga untuk bisa mencapai 50% plus 1 ini kan masih sangat-sangat sulit kalau itu dilakukan dengan jumlah paslon ini ada 3. Saya melihatnya begitu. Baik, ini kan meskipun belum ada kesepakatan soal kerjasama dengan Anies di putaran kedua, ini tapi Ganjar mengatakan semua bisa terjadi begitu Bang. Menurut Bang Fernando, seperti apa ini Bang? Apakah memang pihak 3 sudah menyadari memang perlu adanya koalisi baru di putaran kedua begitu Bang? Memang mau tidak mau, itu bagian dari upaya untuk memenangkan Pilpres. Karena bagaimanapun juga di dalam putaran kedua ada paslon yang tidak bisa masuk ke putaran kedua. Jadi, kalaupun itu nanti paslon nomor 1, ya tentunya paslon nomor 3 berusaha untuk bisa meraih dukungan dari paslon nomor 1. Termasuk yang tidak bisa diabaikan bahwa semata-mata ini kan bukan hanya sekedar melihat sosok paslonnya sendiri, karena bagaimanapun juga ada partai politik yang mengusung dari paslon tersebut. Di mana kalau kita melihat paslon nomor 1 itu ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Tentu tidak terlepas dari ini, apakah kira-kira dari elit-elit partai ini, baik itu Nasdem, PKB, ataupun PKS, memang berkeinginan melakukan koalisi dengan PDIP untuk sama-sama mengusung pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, pada putaran kedua. Yang ini juga harus dilakukan oleh PDIP dan juga partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, agar bagaimana sudah dimulai juga dilakukan komunikasi dengan misalnya Ketua Umum Nasdem, dengan Ketua Umum PKB, dan dengan Ketua Umum PKS. Apalagi beberapa waktu lalu kan kita diperlihatkan bagaimana adanya hubungan yang kurang baik antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh. Ya ini seharusnya sudah mulai dilakukan komunikasi untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Baik, berarti jika memang nanti akan melebur, apakah bisa nantinya hubungan Bu Mega dengan Pak Surya Paloh ini kemudian akan berjalan baik lagi begitu Bang? Iya, namanya politik ini kan semua serba mungkin kan. Karena seperti dibilang,
tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi selama kepentingannya sama dan ketika yang diinginkan oleh Partai Nasdem dan juga PKB ataupun PKS itu sama dengan kepentingan PDIP dan partai koalisinya, termasuk apa sih share-share eh, share-share jabatan-jabatan yang ditawarkan kepada ketiga partai tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan harapan mereka, ya itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Baik, ini kemarin dalam 2 kali debat, baik Ganjar maupun Anies sama-sama saling menyerang Prabowo begitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa hal itu sebagai tanda-tanda keduanya nanti benar-benar akan melebur begitu jika salah satunya kalah di putaran pertama begitu? Ya, pertama begini, dalam beberapa kesempatan dengan ketika saya ditanya, saya juga melihat bahwa eh, posisi Pak Prabowo ini sebagai Menhan pada saat yang lalu, pada saat debat itu kan memang karena tema yang diangkat terkait dengan pertahanan keamanan, yang itu menjadi kalau melihat latar belakang beliau itu adalah sebuah bonus karena beliau sebagai Menhan dan juga sebagai mantan anggota TNI. Jadi kedua-duanya ini kan sebenarnya hanya memandang bahwa beliau ini sedang menjabat yang seharusnya mereka itu bisa melihat banyak peluang-peluang untuk bisa melihat kegagalan-kegagalan apa saja yang sudah dilakukan oleh kegagalan-kegagalan dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya melihat sejak awal memang posisi Pak Prabowo itu walaupun beliau sebagai Menteri Pertahanan, tetapi itulah yang menjadi titik lemah untuk diserang oleh kandidat lainnya. Jadi kalaupun pasangan Capres nomor 1 Pak Anies dan Capres nomor 3 Pak Ganjar sama-sama menyerang Pak Prabowo, tentunya ini belum merupakan tanda-tanda bahwa keduanya akan berkoalisi, tetapi hanya memandang bahwa lawan mereka itu ya hanya satu pada saat itu, karena Pak Prabowo lah sebagai incumbent dan sangat mudah untuk diserang karena berbagai kebijakan-kebijakan beliau, apalagi kan belakangan itu ada rencana untuk membeli alutsista pesawat bekas, yang ini kan menjadi titik lemah untuk diserang. Dan apalagi pada saat debat, saya sangat melihat Pak Anies memang ada sesuatu yang ketersinggungan beliau atas ucapan Pak Prabowo, dan ini coba dinarasikan terus untuk bagaimana Pak Anies coba langsung sejak awal memposisikan berhadapan dengan Pak Prabowo pada saat itu. Jadi memang saya melihat bukan karena menganggap bukan karena memang sudah ada kesepakatan atau deal untuk membangun koalisi di putaran kedua yang akan datang, tetapi karena memang melihat posisi Pak Prabowo sebagai Menhan itu adalah salah satu kelemahan karena berdasarkan kebijakan-kebijakan beliau selama ini, dan kedua capres antara Pak Ganjar dan Pak Anies melihat itu sebagai peluang mereka untuk sama-sama bisa memenangkan debat pada hari Minggu yang lalu. Baik, Bang, ini pada pemilu 2024 ini PDIP mengakui ingin fokus begitu ke legislatif. Apakah sayup-sayup sinyal koalisi Ganjar Mahfud dan Amin ini sebagai bentuk keputusasaan PDIP memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres? Terlebih PDIP ini harus diakui kehilangan efek elektoral setelah ditinggal oleh Presiden Jokowi begitu, Bang? Sebenarnya kalau kita lihat untuk efek elektoral kepada partai politik tidak terlalu berdampak terhadap PDIP. Karena apa? Ini kan berdasarkan beberapa gambaran yang dihasilkan oleh beberapa lembaga survei. Ternyata PDIP itu hasilnya, dan ada kemarin beberapa lembaga survei saya melihat hasil yang diperoleh oleh PDIP untuk tingkat elektabilitasnya di atas 20%. Ini justru malah di atas dari perolehan PDIP di 2019 yang lalu, karena PDIP pada saat 2019 yang lalu hanya memperoleh sekitar pemilu legislatifnya, sehingga untuk kepentingan perolehan untuk kepentingan elektoral di tingkat
pemilu legislatif, PDIP tidak terlalu khawatir terhadap eh, efek dari sikap politik Pak Jokowi, tetapi memang untuk kepentingan pilpres, ya kita semua paling sedikit banyak memahami, mengetahui memang memberikan dampak, karena bagaimanapun juga para relawan yang selama ini menggalang dukungan kepada Pak Jokowi bersikap yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada tetap mendukung ke Pak Ganjar, ada yang tetap mengikut Pak Jokowi arahnya kemana karena dianggap mendukung kepada pasangan nomor 2, mereka juga melakukan dukungan ke sana. Di sini kan apa yang disampaikan oleh PDIP bahwa mereka akan fokus kepada pemilu legislatif, saya kira itu hanya sebuah ungkapan di publik saja, karena bagaimanapun juga strategi untuk memenangkan pilpres, pileg itu tidak bisa diungkapkan kepada publik agar untuk bisa diketahui oleh lawan-lawan politiknya, tetapi bagaimana mereka misalnya ada beberapa instruksi-instruksi dari internal partai yang sempat muncul ke publik, misalnya bagaimana mereka melakukan strategi untuk memenangkan pasangan nomor 3, yaitu kan bentuk optimisme mereka bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud masih sangat berpeluang dan justru mereka meyakini Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat berpeluang memenangkan Pilpres 2024 ini. Baik, berarti masih memiliki keyakinan yang besar untuk bisa mengalahkan dua paslon lainnya begitu ya? Ya, apalagi kan dalam beberapa kesempatan justru mereka sangat meyakini pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud berpeluang besar untuk memenangkan Pilpres di 2024 ini, apalagi mereka sangat meyakini bahwa ketika Pilpres ini dilakukan 2 putaran, maka yang sangat berpeluang menang itu adalah mereka, karena bergabungnya 2 kekuatan antara paslon nomor 1 dengan nomor 3, yang ini sangat membuka peluang besar kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa memenangkan Pilpres di putaran kedua. Oke, Pak, kalau melihat begitu, apakah ada peluang nantinya kemenangan Ganjar di peluang kedua, di putaran kedua nanti? Justru karena mereka sangat meyakini bahwa peluang Pak Ganjar itu bisa sangat berpeluang memenangkan di putaran kedua, makanya mereka sangat berharap bisa lolos di putaran pertama ini. Dan justru pihak paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu melihat bahwa adanya ketidakyakinan dari paslon nomor 2 tidak akan bisa memenangkan Pilpres di putaran kedua, makanya dianggap membuat narasi-narasi mereka bisa lolos bisa memenangkan Pilpres hanya 1 putaran, karena ini dianggap ketidakyakinan dari paslon dan seluruh tim yang ada di tim paslon nomor 2 bahwa mereka justru akan kecil memenangkan Pilpres kalau sampai Pilpres ini dilakukan 2 putaran. Baik, tapi melihat dari sikap Anies maupun Ganjar di debat seperti itu, Bang, ini apakah Prabowo ini selalu diserang untuk mengalahkan putaran pertama begitu ya, Bang ya? Ya, ini kan namanya debat, tentu bagaimana coba mereka para masing-masing calon untuk bisa tampil menarik dukungan dari para pemilih. Diharapkan dari debat para pemilih yang sudah menentukan pilihan capres siapa yang mereka akan dukung, siapa yang akan mereka pilih bisa berubah, diharapkan kan begitu. Jadi diharapkan dari debat tersebut diharapkan meningkat dukungan yang diperoleh masing-masing kandidat, sehingga kesempatan debat kemarin ataupun 2 debat lainnya nanti diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas mereka, bisa meningkatkan tingkat kepercayaan, keyakinan dari calon-calon pemilih, apalagi seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, bahwa masih ada berdasarkan beberapa lembaga survei para pemilih yang menentukannya, yang itu jumlahnya sangat signifikan. Jadi diharapkan dengan menonton debat, mereka bisa diyakinkan siapa sih yang layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Makanya sesuatu yang wajar ketika saat
calon satu dengan yang lainnya saling menyerang, melihat titik lemah, sehingga apa? Ini dipertontonkan kepada para pemilih yang tadinya sudah yakin dengan pilihannya, misalnya sudah memilih Pak Prabowo, diharapkan ketika menonton debat akhirnya mereka merubah pilihan mereka, termasuk dengan apa calon-calon lainnya akan melakukan hal yang sama. Baik, ini melihat sikap Prabowo yang begitu keras ke Anies Baswedan, namun masih cukup melunak ke Ganjar Pranowo. Ini banyak yang menilai bentuk Prabowo menjaga peluang Ganjar Mahfud merapat ke paslon nomor 2 di putaran kedua. Namun melihat adanya Gibran dan Bayang Jokowi di paslon nomor 2, seberapa besar kemungkinan paslon nomor 3 ini melebur ke paslon nomor 2 di putaran kedua menurut Bang Fernando? Ya, itu bukan saja hanya melihat peluang, tetapi kan begini, kalau kita lihat memang sejak awal pada saat Pak Anies memaparkan visi misinya sudah langsung menyerang Pak Jokowi, sudah langsung menentukan posisinya akan berhadapan dengan bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi pada saat itu Pak Anies sudah langsung memposisikan berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo juga mendapatkan kesempatan yang sama, akhirnya beliau juga menempatkan posisinya juga langsung berhadapan dengan Pak Anies, sehingga posisi Pak Ganjar sangat diuntungkan. Sehingga apa? Berulang kali kan Pak Prabowo menyatakan bahwa mereka seperti satu guru, satu buku yang menjadi referensi. Ini tentu upaya untuk bisa menguasai debat pada malam itu. Tetapi akhirnya pada saat itu kita sama-sama bisa melihat ternyata upaya bujuk rayu Pak Prabowo tidak berhasil mengajak Pak Ganjar untuk sama-sama dalam posisi yang sama menyerang berhadapan dengan Pak Anies. Tetapi begini, kalau kita melihat untuk kemungkinan peluang bergabungnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo pada Pilpres putaran kedua yang akan datang, apabila paslon akan lolos di putaran kedua, ini saya melihat juga masih antara 50% 50%. Karena apa? Ada sosok-sosok yang menjadi pendukung Pak Prabowo, menjadi ganjalan untuk bisa bergabungnya baik itu partai maupun para pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa mendukung Pak Prabowo pada putaran kedua. Salah satunya yang seperti tadi kan, adanya situ Pak Jokowi yang dianggap memang posisinya sudah di situ karena adanya Gibran yang dianggap selama ini sudah mengkhianatin PDIP, karena bagaimanapun juga Gibran dibesarkan oleh PDIP. Terus kemudian kalau kita lihat juga bagaimana orang-orang sosok-sosok lain yang ada di sana, misalnya hubungan yang kurang baik antara Pak SBY dengan Bu Mega, yang ini juga akan menjadi penghalang-penghalang untuk PDIP ataupun pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud untuk bisa koalisi pendukung Pak Prabowo kalau itu masuk ke putaran kedua, ataupun Pak Ganjar masuk ke putaran kedua. Baik, Bang, ini setelah debat ini kan banyak paslon yang malah balik menyerang dan melaporkan ke Bawaslu. Ini dari kacamata Bang Fernando sendiri bagaimana? Ini sebenarnya kurang baik sih saya melihat kalau adanya upaya melaporkan dari pernyataan-pernyataan. Justru yang dianggap Bawaslu sangat berpeluang melaporkan capres adalah malah capres Pak Prabowo, karena pernyataan yang menyerang Pak Anies ataupun kandidat lainnya dengan kata-kata yang merendahkan. Jadi kalaupun ada upaya melaporkan Pak Anies, Pak Ganjar karena debat pada hari Minggu yang lalu, ini sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya tidak siap menghadapi metode debat ataupun Pilpres yang akan datang ini. Karena apa? Ternyata mereka tidak siap menghadapi capresnya dikritik, didebat di depan publik yang sepertinya pada saat itu Pak Prabowo tidak bisa mengungguli dan tidak bisa berhadapan debat untuk bisa memenangkan debat
pada minggu yang lalu mengungguli Pak Ganjar dan Pak Anies, dan sangat-sangat terlihat Pak Prabowo, dan itu berdasarkan beberapa hasil jejak pendapat, ternyata Pak Prabowo memang tidak menjadi pemenang pada saat debat yang lalu. Ini kan akhirnya menunjukkan bahwa para pendukung, orang-orang yang dianggap loyal kepada Pak Prabowo tidak siap menghadapi demokrasi kita yang seharusnya semua pihak tidak perlulah saling lapor terkait dengan pernyataan-pernyataan ataupun apa yang menjadi perdebatan pada hari Minggu yang lalu, pada debat Capres kedua yang lalu, tetapi bagaimana mereka coba seharusnya mempersiapkan Capres yang mereka usung untuk bisa unggul pada debat yang akan datang. Jadi bukan malah melaporkan Capres lain karena dianggap mengungguli pada debat yang lalu ke Bawaslu ataupun ke lembaga lainnya, karena dianggap ini merendahkan, melemahkan, ataupun dianggap tidak patut yang disampaikan pada saat debat yang lalu. Muncul wacana koalisi pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Wacana bergabungnya kubu Anies Baswedan dengan kubu Ganjar Pranowo berhembus kuat pasca debat calon presiden, Capres, pada tanggal 7 Januari tahun 2024 lalu. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga diketahui menunjukkan kedekatan dan kekompakan di berbagai kesempatan. Mengenai wacana koalisi ini, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menyebut ada dua hal kemungkinan kubu Anies dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Pertama, bukan tidak mungkin jika ada dua putaran dua kubu ini bisa saling berkoalisi karena sama-sama merasa senasib sepenanggungan, dimarginalkan, secara politik, ungkapnya, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Menurut Adi, jika wacana kubu Anies dan Ganjar benar-benar bersatu, akan menjelma menjadi kekuatan kuat yang merepresentasikan simbol persatuan. Di Pilpres misalnya, andai ada dua putaran, kubu 01 dan 03, kalau nyata akan menjadi kekuatan dahsyat. Begitupun ketika mereka menyatu di parlemen akan jadi kekuatan yang juga hebat, papar Adi Praitno. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyebut secara psikologi bukan hal yang mengejutkan jika kubu Anies dan Ganjar bergabung. Sebab, kata Ujang, paling tidak terdapat dua kondisi wacana itu menjadi kenyataan. Pertama, elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus berada di puncak. Secara psikologi memang seperti itu, kenapa? Karena Prabowo Gibran surveinya paling tinggi, dan mengalahkan pasangan 1 dan 3, ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa. Maka seandainya di putaran kedua mereka bergabung, maka itu sesuatu yang umum, bukan aneh. Karena secara politik pasangan 1 dan 3 tertinggal elektabilitasnya, jelas Ujang. Lalu, kondisi kedua, yakni adanya kepentingan yang mirip-mirip antara paslon 1 dan 3. Misalnya, lanjut Ujang, dengan tendensi dukungan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Prabowo Gibran. Sehingga, kubu Anies dan Ganjar sama-sama ingin mengalahkan kekuatan tersebut. Ia juga menilai, secara konstruksi politik, tidak ada yang aneh dan mengejutkan dari wacana meleburnya dua koalisi parpol pada putaran kedua nanti. Lalu kepentingannya mirip-mirip, katakanlah mengalahkan Jokowi di mana Jokowi mendukung Prabowo Gibran, di saat yang sama mengalahkan elektabilitasnya Prabowo Gibran yang naik, terang Ujang Komarudin. Wacana duet pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD santer dibicarakan sampai hari ini Selasa 16 Januari 2024. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024, Budiman Sujatmiko turut menanggapi hal tersebut. Dikatakan olehnya, wacana itu sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para elit politik di dua koalisi tersebut. Namun, untuk simpatisan di tingkat akar rumput, Budiman pesimis kedua kubu bisa melebur. Pasalnya kedua basis massa 01 dan 03 memiliki asa, rasa, karsa, serta sejarah pergerakan yang berbeda. Budiman meyakini jika kubu nomor urut 1 dan 3 memaksakan diri untuk berkoalisi, maka keduanya akan ditinggalkan oleh masing-masing pendukungnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko menanggapi wacana koalisi kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Menurut Budiman, wacana koalisi antara kubu pasangan nomor urut 1 Anies Caimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa saja terjadi di kalangan para elit. Namun ia ragu peleburan itu bisa terjadi di akar rumput masing-masing pasangan calon. Alasannya karena masyarakat pendukung masing-masing kubu memiliki asa, rasa, dan karsa yang berbeda. Pria berusia 53 tahun itu lantas berpendapat bahwa masa pendukung kubu Ganjar lebih memiliki kedekatan dengan masa pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, menurut Budiman, apabila elit politik memaksakan koalisi Anies Ganjar, rakyat justru akan meninggalkan mereka. Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa skenario semacam itu biasanya terjadi kepada bangsa yang mengkhianati rasa, karsa, dan asa rakyatnya sendiri. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Yusuf Kala, mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Meski begitu, Yusuf Kala menegaskan keputusan untuk berkoalisi tetap berada di tangan pimpinan partai. Mengenai wacana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1, Caimin menyebut kubunya terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Di sisi lain, ia mengaku belum ada pembicaraan formal antara kubunya dengan kubu nomor urut 3 untuk bergabung menjadi satu koalisi apabila Pilpres 2024 berjalan 2 putaran. Namun, Caimin memastikan komunikasi dapat dilakukan dengan pihak manapun. Di sisi lain, Mahfud MD mengatakan dirinya belum memikirkan rencana berkoalisi dengan kubu nomor urut 1. Mahfud menegaskan dirinya saat ini masih fokus untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024.